Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Hari ini dalam kondisi pandemi yang sangat luar biasa ini, kita semuanya memang harus PPKM begitu ya. Dan rasanya memang sekarang ini kesehatan menjadi suatu hal yang sangat penting sekali. Bahkan bisa jadi melebihi finansial begitu ya. Orang punya uang tapi nggak sehat akhirnya kemudian terkuras. Tetapi kalau kita sehat, insya Allah kita bisa mendapatkan finansial, kita bisa bekerja secara maksimal, kita bisa melakukan banyak hal ya. Yang penting kita bisa mendapatkan uang begitu ya. Teman-teman semuanya, saya mau berbagi hal, tips atau apapun lah namanya, bagaimana pengalaman saya mendampingi kedua orang tua saya yang sedang sakit, dan bagaimana saya mendampingi mertua saya dua-duanya yang sakit juga begitu ya. Pengalaman yang pertama adalah ibu mertua saya terkena, ya mohon maaf, musibah gitu ya, stroke yang pertama. Nah, saat yang kedua orang tua saya dan bagaimana pengalaman saya mendampingi kedua mertua saya yang sakit, ini akan saya share. Siapa tahu ini bisa bermanfaat teman-teman semuanya. Nah, kawan-kawan semuanya, banyak hal yang bisa kita lakukan ketika kita mendampingi orang yang sakit, apakah itu pasangan kita, ataupun juga itu mertua kita, atau mungkin orang tua kita sendiri begitu ya. Nah, yang paling penting adalah teman-teman semuanya, yang ini banyak sekali dilupakan oleh orang-orang yang sedang mendampingi orang yang sakit. Yang seringkali dilupakan adalah dia lupa keselamatan dirinya sendiri. Nah, jadi banyak orang yang ya karena mendampingi orang sakit akhirnya dia melupakan diri sendiri, dia makannya sedikit, ataupun misalnya bahkan barangkali lupa makan, lupa minum, bahkan juga mungkin istirahatnya juga tidak maksimal begitu kan. Nah, teman-teman semuanya, yang paling penting dalam ketika kita mendampingi orang sakit adalah selamatin dulu diri kita sendiri. Makannya harus maksimal, minumnya harus maksimal, terus juga istirahatnya juga harus maksimal begitu kan. Jadi bagaimana caranya teman-teman semuanya? Ya sederhana sekali. Jadi ikuti aja pola orang yang sakit begitu. Jadi ketika orang sakit lagi istirahat, ya kita ikut istirahat. Jadi jangan sampai bapak kita yang sedang sakit kemudian kita malah bersih-bersih rumah. Ketika bapak kita sedang sakit kemudian kita malah kita malah bersih-bersih piring begitu kan. Nah, jangan. Jadi teman-teman semuanya, ketika mereka sakit, kita pun juga ketika mereka istirahat, kita pun juga harus ikut istirahat. Karena kenapa? Ketika mereka sudah bangun, wah, bisa luar biasa sekali kan. Banyak tugas-tugas yang harus dibereskan. Nah, saat mereka makan, kita pun juga ikut makan. Nah, itu paling penting saya kira begitu ya. Nah, jadi selamatkan diri kita sendiri, safety first. Lakukan apapun yang membuat kita lebih selamat begitu ya. Nah, itu saya kira. Nah, kalau begitu teman-teman semuanya, selain itu apa lagi nih? Jadi fokus pada feel good. Nah, feel good. Jadi memang orang sakit ini kan menguras emosi sekali, betul menguras emosi. Jadi kita kasih masukan, dia ngeyel nggak mau. Apalagi kalau kemudian mohon maaf yang sakitnya itu orang pintar begitu kan. Kita kasih masukan juga, dia punya konsep kesehatan sendiri begitu ya. Kadang-kadang mungkin juga agak unik begitu ya. Nah, kita minta kemudian pakai baju yang hangat, karena mungkin badannya juga nggak enak, akhirnya pakai baju yang tipis begitu kan. Kita minta istirahat karena mungkin badannya juga tidak nyaman, dia tidak istirahat gitu. Banyak hal yang saya kira memang menguras sekali emosi kita, menguras perasaan kita. Nah, apa yang kita lakukan dalam kondisi seperti itu? Emosi kita harus kita lepaskan, emosi negatif kita. Memang nyesek, memang sumpah, memang bikin kita marah juga. Tetapi hal itu kalau kita layani, emosi negatif itu kalau kita pelihara, kalau kita pendam, ini malah bikin kita sakit. Jadi paling penting teman-teman semuanya, lepaskan emosi negatif. Caranya bagaimana? Banyak lah.
Apakah kemudian menepi sejenak, barang 5 menit, barang 10 menit. Ketika terjadi perdebatan begitu ya. Ketika terjadi perdebatan dan orang sakit, please tidak melayani mereka. Diiyakan saja, diiyakan. Nah, setelah itu baru menepi sejenak dan kemudian lepaskan emosi negatifnya. Nah, caranya bagaimana? Banyak lah. Anda bisa mencari sendiri di internet kira-kira bagaimana caranya untuk melepaskan emosi negatif begitu ya. Karena kenapa? Semakin kita emosi, kita akan semakin drop begitu kan. Apalagi kalau kemudian kita memendam emosi kita, apa yang terjadi? Ya, kita semua tahu lah, kita akan mengalami penyakit psikosomatis gitu. Kita nggak mau lah kemudian gara-gara kita mendampingi orang sakit kemudian kita menjadi ikut sakit begitu. Nah, itu feel good ya. Ditambah lagi teman-teman semuanya, ikuti tahapan-tahapan yang rasional, itu paling penting. Ketika bapak saya sakit jantung dan kemudian ibu saya juga drop, maka apa yang harus saya lakukan? Kita koordinasi dengan keluarga begitu kan. Dan kebetulan anak-anaknya juga lengkap dan kemudian mendampingi mereka begitu. Nah, yang kita lakukan adalah ibu saya harus saya sembuhkan dulu begitu kan. Bukan kita sembuhkan, kita dampingi supaya dia segera sembuh begitu ya. Nah, karena kenapa? Ketika ibu sembuh, maka tenaga itu akan berlipat-lipat jumlahnya, manpowernya semakin banyak untuk ikut membantu ayah yang juga sakit begitu ya. Nah, berbagi pengalaman, suatu ketika bapak saya sesek, jadi napasnya itu pendek-pendek dan sesak begitu ya. Berdasarkan riwayat yang sudah terjadi, memang ini semacam penyakit jantung begitu ya. Akhirnya kemudian apa yang kita lakukan? Kita berangkat ke salah satu rumah sakit swasta begitu kan. Kebetulan juga punya BPJS. Dan kita semuanya tahu kemudian bapak saya ditolak begitu. Karena kenapa? Karena sudah penuh gitu. Ada yang COVID dan lain-lain gitu. Nah, setelah itu kemudian kita pindah lagi ke salah satu rumah sakit yang lain dan beruntung ternyata ada yang mau melayani. Setelah dicek, ternyata bapak mengalami, mohon maaf, sakit jantung begitu kan. Ya, tentu dokter lebih tahu lah bagaimana tandanya begitu kan. Dan karena tidak memungkinkan untuk dirawat inap di rumah sakit tersebut, maka saya minta nasihat kepada dokter tersebut, dok, kira-kira apa yang harus kami lakukan begitu kan. Oh, oke, yang harus dilakukan adalah ini begitu kan. Dan karena tidak bisa nginap di sana, maka kami meminta obat yang bisa meredakan rasa sakit yang ada di jantung bapak begitu ya. Nah, setelah itu kemudian saya bawa pulang dan besoknya saya segera membawa bapak ke dokter spesialis jantung begitu. Dan alhamdulillah sampai saat ini terjadi perkembangan yang sangat luar biasa pada bapak saya dan ibu saya juga semakin sehat begitu. Nah, ini saya kira paling penting teman-teman semuanya. Ikuti tahapan-tahapan rasional dan ikuti sarannya. Jangan sampai kita merasa lebih dokter daripada dokter. Apalagi kalau kemudian, mohon maaf, di media sosial juga sudah sangat luar biasa banyak sekali informasi-informasi tentang kedokteran dan yang kadang-kadang, mohon maaf, ini bercampur dengan hoak begitu ya. Jadi please tanya pada orang-orang yang memiliki ilmunya. Please tanya kepada orang-orang yang memiliki otoritas tentang kesehatan begitu ya. Ya kepada siapa lagi? Pada dokter lah begitu ya. Nah, kan semuanya itu saya kira yang paling penting. Nah, yang sering kali dilupakan adalah pastikan keluarga juga support begitu ya. Nah, ini memang enaknya punya keluarga besar tuh di sini, Pak. Support tuh bagaimana pembagian waktu gitu kan. Jadi kalau yang perempuan, mohon maaf, ini berbagi pengalaman, sekali lagi berbagi pengalaman begitu ya. Kalau yang perempuan, adik saya, kakak saya juga ada yang perempuan, itu siangnya yang nyuapin. Itu juga kemudian berbagi waktu juga. Kalau yang perempuan itu biasanya siang dan malamnya istirahat. Sementara yang laki-laki siangnya ada yang bekerja, siangnya ada yang beristirahat begitu kan. Dan kemudian malamnya bergadang. Karena kenapa? Hampir setiap jam sekali, setiap 1 jam sekali itu bangun dan meminta apa saja begitu kan. Kadang-kadang permintaannya juga aneh begitu. Apakah kemudian minta ganti baju ataupun ganti kamar begitu kan. Bapak saya itu beberapa kali itu minta ganti kamar dari kamarnya, kemudian minta ke kamar sebelah. Karena kenapa? Karena di kamar yang dia pakai ini memang tidak enak begitu kan. Padahal bagi orang sehat itu baik-baik saja. Tetapi no problem, memang itu adalah kondisi orang sakit memang begitu. Jadi pembagian waktu itu paling penting. Anak pertama kapan waktunya, anak kedua kapan waktunya, dan itu harus jelas, detail, dan kemudian perlu didiskusikan semuanya begitu kan. Nah, yang kedua adalah pembagian tugas. Nah, pembagian tugas ini penting. Siapa yang handle makan? Jadi makan pagi, siang, malam itu siapa? Terus juga siapa yang bertugas untuk mengantarkan begitu. Kalau yang mengantarkan biasanya laki-laki begitu. Saya sama adik saya. Jadi harus siap memang kendaraan begitu. Kendaraan harus siap. Nah, kalau saat
orang tua itu diantar oleh anak-anaknya laki-laki, maka yang perempuan itu di rumah menjaga rumah begitu ya. Termasuk siapa yang beres-beres, ya bersih-bersih ya kadang-kadang yang laki-laki begitu ya, tetapi kebanyakan biasanya yang perempuan itu yang beres-bereskan rumah. Karena bagaimanapun juga memang, mohon maaf, di rumah kemudian menjadi berantakan begitu ya. Kalau tidak dibagi tugas, ini menjadi semakin amburadul juga semuanya begitu kan. Jadi sekali lagi jangan sampai gara-gara kita mendampingi anak orang yang sakit kemudian kita juga menjadi sakit dan kemudian semuanya menjadi berantakan. Nah, ini saya kira paling penting. Nah, yang terakhir adalah teman-teman semuanya fokus pada tindakan. Jadi jangan banyak mikir, apalagi mikirnya itu overthinking begitu ya. Oh, mikirnya itu kejauhan begitu. Wah, nanti bapak saya kalau sakit ini akan kayak gini. Apalagi kemudian dapat berita bahwa serangan jantung yang kedua itu akan mengalami ini. Udah, please, berhenti. Jangan banyak mikir. Jangan banyak berpikir dan fokus pada tindakan. Jadi setelah kita sadar, kita tahu bahwa bapak mengalami sakit apa, ibu mengalami sakit apa begitu kan, atau siapapun yang mengalami sakit, please fokus pada tindakan. Apa yang harus saya lakukan? Caranya apa? Please konsultasi kepada dokter. Kita mungkin ada teman dokter juga atau memiliki teman yang memiliki kapasitas di dalam ilmu kesehatan begitu. Tanyakan kepada mereka. Kalau memang tidak bisa bertanya, setidaknya kita tidak punya teman begitu, please datang ke rumah sakit dan kemudian konsultasikan apa yang harus kami lakukan dan ikuti begitu ya teman-teman semuanya. Jangan terlalu banyak berpikir, jangan terlalu jauh berpikir, fokus pada tindakan apa yang harus saya lakukan. Karena kenapa? Berpikir terlalu dalam itu bisa menyakiti diri kita sendiri dan efeknya apa? Orang yang sakit yang harusnya kita dampingi kemudian malah kita menjadi ikut sakit. Nah, orang tua, mertua, pasangan kita yang sakit akhirnya kemudian siapa yang mengurus? Karena kita diri sendiri sakit begitu kan. Jadi intinya teman-teman semuanya dari diskusi semuanya ini, saat kita mendampingi orang yang sakit, paling penting adalah pastikan bahwa diri kita sehat. Sehatkan diri kita apakah fisik ataupun psikologis ataupun juga rohani begitu ya. Oleh karena itu, bahkan bisa dikatakan harus global juga. Kalau makannya itu makan biasa, maka ketika mendampingi orang sakit, ya makan kita harus lebih maksimal lagi, harus lebih sehat lagi begitu kan. Dan yang kedua juga, saat mungkin kita insya Allah sudah sabar, tetapi ketika menghadapi orang yang sakit itu kita harus lebih sabar lagi. Biasakan untuk melepas emosi negatif dan jangan dipendam begitu ya. Nah, teman-teman semuanya, demikian pengalaman saya mendampingi mertua saya yang sakit begitu kan. Dan alhamdulillah sekarang sudah sehat-sehat saja dan sudah bisa cuci piring, sudah bisa jalan-jalan di sekitar rumah dan lain sebagainya begitu ya, sudah bisa beraktivitas seperti biasa. Dan beberapa bulan kemudian ternyata bapak saya sakit. Karena bapak saya sakit akhirnya ibu saya juga ikut drop begitu ya. Nah, pengalaman saya kemudian saya sampaikan ini, dan hari ini ibu saya juga sudah bisa masak, sudah bisa cuci piring, sudah bisa beraktivitas seperti biasa, dan bapak saya juga sudah menunjukkan perkembangan kesehatan yang sangat luar biasa. Nah, teman-teman semuanya, kita doakan semoga keluarga kita, orang tua kita, saudara kita, famili kita, pasangan kita diberikan kesehatan yang sangat luar biasa, dan paling penting adalah semoga kita sendiri juga diberikan kesehatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian sharing dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya, dan tetap semangat, jaga feeling good, jangan sampai kemudian feel bad ini menguasai diri kita sendiri. Karena imunitas ini terbangun salah satunya bukan hanya dari obat, bukan hanya dari makanan, tetapi juga dari kondisi psikologis kita yang bahagia. Teman-teman semuanya, demikian, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.